Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di channel YouTube Rumah Rengganis. Ini sebenarnya ngobrol santai. Jadi malam ini di 31 Januari 2023, Rumah Rengganis kedatangan kawan lama. Ini sudah lama mendengar namanya dan tahu kegiatan Mas Adin ya dari Histeria Semarang. Dan kali ini Mas Adin datang ke Rumah Rengganis untuk membagikan pengalamannya dalam mengelola komunitas histeria yang sudah berusia 19 tahun. Wah, kalau nyicil rumah udah lunas ya, Mas. Oh iya nih. Kenapa bikin kelompok ya? Kenapa nggak nyicil rumah aja dulu ya? Nah, pertama itu Mas Adin, boleh dong dibagi kapan mulai terlibat di Histeria, mendirikan Histeria, dan gimana tuh ceritanya bisa sampai 19 tahun ini? Kalau sebagai platform itu aku generasi kedua gitu ya. Tapi kalau sebagai kelompok itu aku termasuk founder. Karena sebelum aku itu ada satu orang namanya Yus yang dulu bikin zin pertama itu tahun 2004. Namanya Histeria. Nah, waktu aku gabung kita sepakat untuk bikin kelompok, tapi kelompoknya berdebat kita sampai akhirnya udahlah pakai yang ada gitu, yaitu Histeria. Ya sudah, akhirnya itu menjadi satu kelompok yang kami inisiasi berempat pada waktu itu ya, karena sesama anak-anak kampus sastra Indonesia di Undip dulu di Semarang gitu. Terus dari aktivitas bertukar puisi, cerpen melalui terbitan-terbitan yang kami rutin cetak itu atau fotokopi pada waktu itu, akhirnya berubah format, nambah ada forum, nambah ada macam-macam gitu ya. Jadi kompleksitas jaringan dan kompleksitas isu itu mempengaruhi kemudian kerja-kerja kebudayaan yang dilakukan Histeria hingga hari ini gitu. Oke, menarik. Dan ada satu istilah yang cukup dikenal, katanya tadi juga disebutkan, Semarang itu katanya kuburan seni. Sempat waktu zaman-zaman aku di Jogja ya. Jadi mitos itu sampai sana gitu. Iya. Jadi dari kalau nama Mas Adin Histeria sih ya udah lama lah, cukup terdengar. Nah, itu gimana Mas? Dan kenapa memilih untuk dekat dengan kota Semarang, artinya mengambil kota sebagai identitas dari program-program atau kegiatan-kegiatan Histeria? Yang jelas karena kami tinggal di Semarang ya, itu sesuatu yang tidak terelakkan gitu. Ya akhirnya mau nggak mau memang harus berkompromi, harus ngeblend gitu, harus memahami kotanya juga seperti apa gitu. Itu juga tidak terjadi seketika. Betul. Kami ya kayak kelompok-kelompok yang lain tadinya ya bikin sesuatu ya karena interest kami sendiri dan bodo amat yang terjadi di kota tadinya kan, karena kita selalu berpikir misalnya dalam konteks nasional, dalam konteks gerakan-gerakan yang ideal itu seperti apa dan seterusnya gitu. Tapi lambat tahun kemudian kami disadarkan oleh banyak hal gitu ya, posisi kami di Semarang, posisi kami dalam medan kebudayaan secara nasional itu seperti apa gitu. Kami kan mikir banyak soal itu ya, dan itu yang akhirnya mempengaruhi program-program yang diinisiasi oleh kami dalam bertahun-tahun terakhir ini. Dan mitos itu kan belum tentu benar, tetapi dipercaya menggerakkan dan mempunyai dampak gitu. Kayak Jogja kan dipercaya sebagai kota seniman. Makanya semua orang-orang yang pengen jadi seniman kemudian berbondong-bondong ke Jogja gitu. Atau Tasikmalaya sebagai kota penyair. Betul. Nah, itu kan ternyata mempengaruhi bagaimana resource itu diseleksi atau resource itu masuk menjadi input bagi kotanya, yang barangkali di Jogja sebetulnya nggak cukup ramah-ramah amat sebagai ekosistem, tetapi karena banyaknya orang dengan latar belakang yang punya niat besar pengen menjadi seniman, hanya itu mempengaruhi psikologis personal maupun kotanya gitu. Ya sebaliknya ya sama, mungkin Semarang yang dicitrakan seperti itu menjadikan banyak teman yang akhirnya menyerah atau nggak tahu mau ngapain gitu ya. Nah, sekarang kami sudah tidak cukup terganggu dengan mitos-mitos itu. Ya bagi kami Histeria adalah tanda kota itu sendiri dalam beberapa aspek gitu. Bodoh amat lah Semarang mau jadi gimana gitu ya, mitosnya seperti apa gitu ya. Tapi ketika kita sudah menjadi penanda kota, aku pikir itu jadi satu keberhasilan sendiri bahwa satu kelompok itu ternyata bisa menjadi penanda kota. Artinya dia juga bisa mempengaruhi ekosistem maupun memecah mitos yang barangkali sudah jumut gitu ya, sudah
mandek di situ ya kita masih bisa melakukan sesuatu gitu. Oke. Itu sih Mbak. Nah, ini menarik ya teman-teman. Satu hal kata yang saya ingat dari Mas Adin, untuk menjadi pegiat komunitas, untuk menjadi seniman itu harus militan. Dan ini terbukti ya, 19 tahun, gila loh, usia yang bukan pendek, usia yang cukup panjang. Sekalipun saya kenal Mas Adin justru mulainya adalah sebagai penyair, penulis puisi yang kemudian terhimpun dalam satu buku puisi dengan judul Lobang Pertama. Iya. Nah, kalau bicara soal pilihan berkesenian Mas, sebagai penyair, sebagai pegiat komunitas, dan juga mungkin penulis sain, pernah berteater juga. Iya. Nah, itu suka duka coba bisa ceritakan, dan mana yang paling Mas Adin sukai atau menjadi ini ruang yang harus aku beri waktu yang lebih prioritas gitu? Kalau secara umum historinya emang kebanyakan beberapa tahun terakhir memang lebih banyak menggunakan bahasa visual ya. Jadi kami banyak ngomong soal art scene terutama di dunia seni rupa gitu ya. Meskipun juga aku masih main dan masih paling enggak mengamati gitu ya, meskipun enggak terlibat jauh dalam dunia-dunia yang beragam itu. Tapi ya mana yang dipakai atau apa ya sebenarnya juga tergantung kebutuhan ya, karena saya juga punya minat yang sama besarnya dengan dunia-dunia yang itu gitu. Cuma kadang-kadang ada kepentingan pragmatis lain yang kemudian ini ntar dulu, ini pakai ini dulu, ini ntar dulu, ini pakai itu dulu gitu. Nah itu membuat praktek-praktek saya secara personal maupun Histeria sebagai komunal itu lebih bisa berjalan lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel karena kita kan nggak yang kayak kamu duduk di satu tempat bekerja sebagai dengan atribut yang tetap itu kemudian kamu bisa survive dari situ, enggak kan. Tapi saya itu memandang diri saya itu saya kayak petani, orang-orang di desa itu loh Mas. Kalau ditanya pekerjaannya apa itu ya, kalau musim tanam ya jadi petani Mas. Nanti kalau orang lagi panen biasanya butuh banyak tukang bangunan gitu ya, karena bangun rumah kita jadi tukang. Nanti kadang-kadang terus diajak jatil malam-malam atau kuda lumping gitu ya, terus kita dadi ya kita jadi pemain kuda lumping gitu. Nanti apa jadi apa, jadi tidak perlu terlekat dengan satu enggak. Jadi atribut-atribut itu sesuatu yang bisa dipertukarkan dan digunakan sesuai kebutuhan, seperti kita pakai pakaian itu loh. Nah menarik nih. Jadi tadi juga ada satu ungkapan, seniman itu nggak apa-apa kok jadi residivis, kambuhan gitu ya. Kadang lagi semangat banget, lagi butuh santai istirahat, nggak apa-apa gitu. Nah ini menarik Mas, soal tour ini mau kemana lagi, ke kota mana lagi setelah dari Cirebon. Kemudian ada project apa, project pribadi ya, misalnya sedang menyiapkan buku apa gitu. Kalau dari Cirebon kan emang besok ke Indramayu, terus ke Majalengka, Sumedang, Bandung, terus Garut, Tasikmalaya sama Majenang. Jadi berakhir di Majenang terus balik di Semarang yang menandai titik ke 81 atau 2 agak lupa aku gitu. Jadi ini udah 81 titik di Jawa Bali Banten gitu ya. Di Jawa Bali lah ya, karena Banten kan bagian dari Jawa juga gitu. Nah itu sih dan ini juga menyiapkan post projectnya, karena post project itu nanti aku bikin peta tour gitu ya. Peta tour itu nanti isinya space tempat di mana aku berkegiatan kayak begini. Nanti ada kita bikin vektor gitu ya, melibatkan beberapa seniman tentang rumah Rengganis gitu ya. Plus aktor, saya ngontak siapa di sana gitu ya. Terutama ngontak teman yang membantu mengorganisir gitu ya. Sama peta tempat makan, nanti nanya nih kalau di Cirebon kulinernya apa aja. Enggak, kita minta satu aja biasanya sih, karena kita hanya bikin satu aja gitu, karena turnya kan sendiri harusnya tur yang menyenangkan gitu ya, harus elaborasi makanan gitu kan, harus gitu-gitulah. Jadi Mas Adin ini sebenarnya karena kedatangan Mas Adin, saya dengan Mas Abi ya, kemudian kita sepakat kayaknya kita perlu merapikan deh dokumentasi dan ini pertama berarti. Betul. Kegiatan-kegiatan acara, karena aku tersinggung nih sebenarnya. Wah gila, pengarsipannya gokil juga gitu Mas Adin. Dan tadi ya setelah selesai acara tidak selesai di situ, kemudian ada rilis, ada segala macam, dan aku cek juga website Histeria tuh rapi, detail,
komprehensif ya dan asik gitu. Nah ini juga yang menjadi satu semangat kami ya di Rumah Rengganis untuk bisa membuat pengarsipan, minimal pendokumentasian gitu agar lebih terstruktur rapih gitu. Nah terakhir Mas, untuk teman-teman Rumah Rengganis, Mas Adin punya kesan seperti apa, pesan yang ingin disampaikan biar teman-teman komunitas di Cirebon khususnya ya jadi semangat dan semoga usia berkomunitasnya panjang. Iya, ya aku pikir Rumah Rengganis ini sangat patut diapresiasi ya, karena di Semarang itu hanya satu tempat yang barangkali juga punya kesadaran literasi dan punya jaringan gitu ya. Lah kebayang lah Semarang yang kota sebesar itu, ibu kota provinsi Jawa Tengah, hanya ada satu loh. Terus Cirebon punya dengan kota yang lebih kecil dan bisa bisnisnya juga running, itu menurutku satu hal yang inspiratif ya menurutku ya. Perlu ditiru lah, perlu penting sih. Kan emang aku kan ngamati ya Semarang dari paling enggak ya 20-an tahun atau 25 tahun terakhir ini tuh kan memang berat banget ya mengelola sebuah kelompok atau space gitu, apalagi menghidupi dengan program-programnya gitu. Nah justru aku itu percaya bahwa komunitas itu bisa sebagai ekosistem builder gitu loh. Kita kan nggak perlu menunggu sampai negara ini beres gitu ya, tapi ya sudahlah, kalau kita mau menjelek-jelekkan atau mengkritik negara itu kayaknya nggak akan habis tuh ya itu tetap kita lakukan selama kita masih punya energi gitu ya, tapi tetap bikin sesuatu yang sesuai dengan kapasitas kita juga gitu loh. Jadi jangan ya kalau masih punya energi ya tetap lakukan gitu ya, mengkritik pemerintah dan segala macam gitu. Karena mereka juga perlu disadarkan gitu ya, maksudnya perlu di challenge juga mereka itu dengan posisi kita gitu ya. Di sisi yang lain ya seorang penggerutu yang baik itu juga mestinya juga pekerja yang baik juga gitu. Oke, saya kira itu ya obrolan singkat ini, nanti bisa ngobrol di belakang layar aja biar durasinya nggak terlalu panjang karena ngabisin kuota kalau teman-teman. Betul. Terima kasih teman-teman Rumah Rengganis, nanti saksikan di obrolan-obrolan selanjutnya. Terima kasih Mas Adin. Terima kasih Pak. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Jakarta. Thank you Mas Adin. Terima kasih Mbak Nisa. Sami. Seru. Nggak langsung pulang kan? Nggak masih nongkrong kan?